itulah untuk saya kira seperti itu yang akan dilakukan oleh presiden sekarang. Dan itulah yang juga dilakukan untuk MRT juga sama. LRT, MRT, busway juga Transjakarta itu begitu. Walaupun istilah ini bisnis to bisnis ya, tapi kepentingan ini adalah kepentingan untuk masyarakat, pelayanan publik. Kita kembali lagi membicarakan apa yang lagi rame nih tentang WUS. Kereta api cepat Jakarta-Bandung WUS itu. Ini bagaimana cara membayar utang WUS ini? Padahal kita tahu kan, jadi KCIC itu kereta api cepat Indonesia Cina itu adalah konsorsium dari dua perusahaan besar, yaitu kelompok BUMN di Indonesia, kita nggak sebut BUMN-nya apa, dan sebuah perusahaan dari Cina, kira-kira begitu. Secara keuangan, PT WUS itu akan mengalami KCIC akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, gitu. Karena memang ada pembengkakan atau cost of run itu yang relatif besar, sehingga kayaknya membebani keuangan negara KCIC gitu. Nah, kalau Bapak gimana tuh tentang utang piutang KCIC dengan pemberi modal pemberi pinjaman dari pihak Cina itu, Pak? Ya, masing-masing tadi gabungan perusahaan itu bertanggung jawab atas utang yang diberikan oleh Cina. Betul. Harusnya dia bertanggung jawab ya. Betul. Yang bertanggung jawab adalah KCIC harusnya. Betul. Tapi kita lihat pernyataan Pak Prabowo, ini menurut saya menarik, Pak. Baik, Pak. Kita lihat pernyataan Pak Prabowo ini. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Pihak KCIC sedang merundingkan skema pengembalian yang baru. Misalnya interest rate-nya atau suku bunganya dibicarakan, tenornya atau jangka waktu pengembalian dibicarakan. Kalau tenor interest rate atau bunga pinjaman dibicarakan kan lebih meringankan KCIC. Kalau tenornya misalnya dari 10 tahun menjadi 20 tahun misalnya, atau dari 50 tahun jadi 60 tahun, itu kan juga memperingan cicilan pokok dan utangnya, gitu loh. Maksudnya gini, mungkin Pak Prabowo termasuk menghitungnya juga. Tapi dia mengatakan tadi udah dihitung Pak Prabowo. Tapi menurut Bapak gimana, Pak? Percaya nggak Bapak dengan ucapan Pak Prabowo itu? Saya kalau seorang presiden sudah berbicara, kita kudu percaya, Pak. Kudu harus ya. Kudu harus ya. Kenapa ya? Mesti kudu harus. Ya kan dia kan top of the top leader kita, Pak. Jadi kalau presiden nggak kita percaya, ngapain kita pilih? Nah, ya kan dia sudah terpilih. Dan baru sekali saya dengar presiden kita berbicara seperti secara langsung, khususnya menyebut tanggung jawab beban dari WUS itu, dari KCIC itu, Pak ya. Betul, Pak. Menurut saya bagus ya Pak. Bagus Pak Prabowo. Memberikan ketenangan kepada publik. Betul. Dan dia mengatakan nggak usah ngomong-ngomong masalah WUS lagi lah. Kita pindah topik misalnya gitu. Karena persoalan WUS itu bisa diselesaikan, gitu. Bukan tidak bisa diselesaikan. Gitu. Ya itu orang-orang yang miring menilai ini kan orang yang kurang kerjaan aja, Pak. Ya memang banyak sih, Pak. Sebagai negara demokratis kan ada yang pro dan kontra, itu biasa. Ada yang suka, ada yang anti, itu biasa. Kita lihat lagi, Pak. Filmnya perkataan Pak Prabowo ini ya, kita lihat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. Secara keseluruhan maksudnya ada ahli teknologi, pengembangan teknologi, pelayanan kereta api, pelayanan pada rakyat itu tanggung jawab bersama. Tapi karena Pak Prabowo sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia, ujung-ujungnya yang bertanggung jawab adalah Pak Presiden yang menjabat atau Pak Prabowo. Menurut Bapak gimana, Pak? Setuju nggak? Itu betul, Pak. Memang seorang presiden harus berkata seperti itu, ya kan. Memang dalam setiap kegiatan itu kan pekerjaan-pekerjaan itu sudah dibagi habis di tingkat kementerian. Misalnya dalam hal ini di Kementerian Perhubungan, itu kan sudah dilakukan.
walaupun penyelenggaraannya akhirnya diserahkan kepada KCIC, tapi muaranya nanti kalau terjadi masalah Presiden harus bertanggung jawab. Kalau nggak, Dan beliau sudah mengatakan itu, Pak. ucapan Pak Prabowo itu memang bermaksud menenteramkan publik Betul, yang iya. sempat gonjang-ganjing sedikit lah. Iya, iya, betul, Pak. Orang mempertanyakan, waduh KCIC bisa berat nih utangnya nih. Iya. Jangan-jangan tadi dibayar sama PBN juga kan begitu kan Itu, Pak? iya, Ya kan? iya. Saya pernah terlontar seperti itu. Betul, Pak. Iya. Semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Yang paling penting itu manfaatnya bagi rakyat. Itu, Pak, saya bilang. Ya kan? Kereta api cepat, menurut saya sekarang ini jumlah penumpangnya per tahun itu sudah sekitar 12 juta. 2 juta. Kalau kita lihat data dari itu ya, sekitar 12 juta orang. Berarti 12 juta orang rakyat Indonesia ini sudah memanfaatkan kereta api cepat bus itu loh. Iya. Untuk rapat. Jadi nggak usah menginap, Pak. Berangkat pagi dari Bandung atau Jakarta sampai tujuan, rapat selesai, sore pulang. Iya. Udah menghemat banyak gitu. Betul. Juga sekaligus karena kereta api cepat itu menarik orang untuk menaiki merasakan kecepatan kereta api itu, sekaligus wisata-wisata di daerah Jawa Barat atau Jakarta semakin berkembang. Iya. Ada Pak sebuah tambahan nih ya, tambahannya. Ada sebuah kota di Eropa tapi agak menyerupai negara namanya Luxembourg. Luxembourg. Di Luxembourg itu kereta api di kota Luxembourg itu kalau dia itu tram, kereta api MRT semacam itu, kemudian semacam busway juga, ternyata rakyat gratis, Pak. Gratis. Oke. Nah kemudian bagaimana pendapatan dari kereta api itu? Bagaimana pendapatan dari tram itu? Nah, kan pasti kan dia harus dibayar oleh negara gitu sebagai kompensasi biaya rakyat membeli tiket untuk naik kendaraan itu, ya nggak? Iya. Jadi dia juga masih bisa mengembalikan, kalau dia punya utang dari sebuah bank masih bisa kembalikan dari bayaran dari Negara. pemerintah. Jadi sebetulnya sih benar lah kata Pak Prabowo ya, jadi nggak usah terlalu risau karena Pak Prabowo sudah mengambil alih, istilahnya sebagai presiden mengambil alih persoalan-persoalan bus itu. Kita lihat lagi Pak ya, Baik, Pak. kita lihat lagi. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Kalau menurut Pak Yansen gimana Pak? Ya, kan beliau sudah mengatakan tadi, Pak, ini wajar. Wajar. Jangan dipolitisasi. Nah, dia juga mengatakan ini persoalannya wajar, sebetulnya Wajar, jangan betul. dipolitisasi. Iya, betul. Ini orang-orang yang suka menggoreng-goreng nih, saya herannya apa sih tujuannya? Tujuannya membuat kisruh kali, mungkin loh Pak. Tujuannya Ya. membuat kisruh, membuat dispute, membuat persoalan. Iya, kan sudah ada suatu sarana transportasi Iya, yang bisa mengakomodasi iya. orang-orang yang menggunakan kereta api, Iya, dan itu manfaatnya sudah dirasakan. Iya. Sampai Bapak bilang tadi 12 juta, 12 juta per tahun. ya kan. Dan ini pun dirasakan tidak terlalu mahal ongkosnya, terjangkau. Jadi sudahlah, kalau Pak Presiden sudah ngomong gitu, kita tunggu aja, kita tunggu lihat ya. Kita lihat realisasi pembayaran kewajiban kewajibannya. KCIC terhadap negara atau pihak lain yang memberikan pinjaman. Iya. Jadi memang Pak Prabowo itu bermaksud memberikan ketenangan kepada publik Indonesia ini. Nggak usah membesar-besarkan kejadian di bus itu. Walaupun sebagai rakyat boleh saja khawatir gitu loh Pak. Khawatir jangan-jangan nanti yang mengembalikan dari uang APBN gitu loh. Iya. Itu yang dikhawatirkan oleh publik Indonesia. Karena kenapa? Karena itu ini adalah upaya business to business, B2B. Ya. Nah,
Kalau B2B Pak, harusnya sumber pengembalian pinjamannya itu ya dari pendapatan bisnis to bisnis itu, gitu. Ya. Tidak boleh serta-merta diserahkan kalau ada persoalan utang piutang diserahkan kepada negara gitu, nggak boleh. Ya. Kalau perusahaan yang sehat, memang pengembalian utang piutang itu ya dari usaha perusahaan tersebut. Itu tidak boleh mengambil dari sumber keuangan yang lain. Ya. Pembayaran yang utang ini tetap dilakukan oleh perusahaan KCIC. KCIC. Karena itu tadi itu adalah bisnis. Tapi transportasi ini adalah bentuk dari Public Service Obligation. Ya kan? Sehingga disitulah kemudian pemerintah memberikan subsidi. Mungkin harga tiket itu harusnya 800.000 misalnya, misalnya. Nah, ini dijual hanya sampai 300 sampai 250. Sisanya itu pemerintah yang membayar. Betul. Itulah itu adalah tugas dari negara. SOP tadi. Iya, dari negara untuk menyelesaikan. Itulah untuk saya kira seperti itu yang akan dilakukan oleh presiden sekarang. Dan itulah yang juga dilakukan untuk MRT juga sama. LRT, MRT, busway juga Transjakarta itu begitu. Walaupun istilah ini bisnis to bisnis ya, tapi kepentingan ini adalah kepentingan untuk masyarakat, pelayanan publik. Jadi memang orang-orang ini kan selalu saja kalau ada kebijakan pemerintah suka diganggu-ganggu gitu loh Pak. Ide atau selama zaman pemerintahan Pak Jokowi ya, yang dulu-dulu sepertinya tidak seperti ini gitu ya. Walaupun kenyataannya dulu-dulu itu malah nggak ada kelihatan pembangunan, ada anggaran tetapi nggak ada fisiknya gitu. Ada tapi sedikit gitu. Ada sedikit. Gitu. Jadi Pak Prabowo itu pertama sudah menyatakan akan mengambil alih persoalan kereta api cepat itu, KCIC itu. Dan Pak Prabowo dengan tegas mengatakan ini menyangkut public service obligation, jadi negara kalau ikut serta ya nggak masalah. Gitu. Subsidi penumpang, mensubsidi biaya tiket itu ya nggak masalah. Mudah-mudahan kemudian akan selesai lah Pak. Selesai Pak. Selesai ya? Selesai Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Iya. Kelihatannya juga setelah Pak Prabowo ngomong gini, walaupun masih ada yang komentar yang negatif gitu, tapi kok kelihatannya yang tadinya pengamat-pengamat yang ngomong itu belum ada lagi muncul gitu. Memang yang berbicara negatif itu kelompok tertentu aja Pak. Dia aja masalah yang negatif. Tapi nggak apa-apa ya, namanya negara demokratis. Ya. Siap. Oke. Siap.